Sombong itu dosa besar, mau orang kaya, mau orang miskin, sama-sama dosa besar. Tapi kalau dilakukan orang miskin lebih besar lagi. Kenapa? Kalau orang kaya sombong wajar, ada penyebabnya. Sebab dia kaya, dia sombong. Nah, kalau orang miskin sombong ini apa penyebabnya? Nggak ada penyebabnya. Orang memiliki pangkat jabatan sombong wajar, ada penyebabnya, karena dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya kepemimpinan, dia punya kekayaan. Lah orang miskin ini tidak punya jabatan, tidak punya harta, kok sombong, ini gimana ceritanya? Makanya orang miskin sombong lebih berat dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Orang miskin itu harusnya tawadu, tahu diri. Sudah miskin di dunia, jangan pula miskin di akhirat. Karena ada orang yang miskin di dunia, di akhirat sampai ke akhirat miskinnya tuh. Di dunia sudah belangsak, akhirat masuk neraka kan. Gimana ceritanya orang kayak gini? Makanya di sini ada orang-orang yang diharamkan tidak memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas tafsir dari surah Al-Qiyamah. Dan kita masuk pada ayat ke-22 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu sangat berseri-seri karena mereka memandang wajah Rabbnya. Akan tetapi wajah-wajah orang kafir pada hari itu sangat hitam dan suram karena mereka yakin akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini 22 dan 23 menjelaskan tentang kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Sementara ayat 24 dan 25-nya menjelaskan kesengsaraan kepada orang-orang kafir kelak pada hari kiamat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat berseri-seri. Sudah saya jelaskan bahwa kenikmatan yang akan diraih orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat itu terlihat dari wajah-wajah mereka. Karena wajah juga pada hari kiamat bisa berubah-ubah. Sama dengan di dunia, wajah kita juga berubah-ubah. Kalau antum waktu di bayi ada dokumentasi semacam foto, kemudian menginjak remaja dipoto lagi.
kemudian menginjak dewasa dipoto lagi, kemudian sampai menikah dan menua dipoto lagi, dan sampai mendekati ajalnya dipoto. Coba antum lihat fotonya itu, tentu akan banyak perbedaan. Mungkin ketika melihat foto antum di waktu bayi, antum mungkin senyum kan itu. Kok lucu sekali saya ini. Tapi ketika kemudian melihat foto antum yang sudah tua renta, mungkin sesak dadanya. Kok jelek sekali aku ini. Artinya bahwa di dunia saja wajah manusia ini berubah-ubah. Wajah anak kecil berbeda dengan wajah remaja, wajah remaja berbeda dengan wajah dewasa, wajah dewasa juga berbeda dengan wajah orang tua. Begitu juga dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang, dalam kondisi marah, itu kita bisa bedakan wajah manusia itu. Maka pada hari kiamat juga sama, wajah-wajah manusia itu akan berubah-ubah. Dan orang-orang yang beriman nampak kesenangan mereka itu dari wajah-wajahnya. Lah salah satunya di sini Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Disebutkan dalam Al-Quran wajah orang yang beriman itu ada 4 wajah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Itulah wajah orang-orang yang beriman saat keluar dari kubur-kubur mereka. Saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka wajah orang-orang yang beriman Allah putihkan wajahnya. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah orang yang beriman diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah proses sampai kepada memegang catatan amalnya, kemudian dia membacanya. Setelah kemudian dia membacanya, tahu bahwa isinya lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya, dan sudah ada pengumumannya bahwa dia orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, artinya dia pasti masuk surga. Maka wajahnya berubah. Yang tadinya hanya sekedar putih saja, keluar cahaya. Keluar cahaya dari putih wajahnya itu, yang disebut dengan isfar. Sambil kemudian bangganya dia mengacungkan catatan amalnya dan mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ambil catatanku, baca catatanku, saking bangganya dan bahagianya. Samalah kalau saya analogikan seperti ini. Ada orang enggak bersalah dan memang tidak bersalah, tiba-tiba difitnah sehingga akhirnya masuk persidangan, kemudian diadili oleh sang hakim. Orang yang tidak bersalah tentu juga wajahnya akan nampak tenang. Namanya dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Maka biasanya wajah-wajah orang yang tidak bersalah itu akan tenang. Beda dengan wajah orang yang bersalah pasti tegang. Tiba-tiba kemudian sang hakim memutuskan bebas. Tentu yang tadinya wajah tenang akan berubah menjadi kebahagiaan. Lah sama juga ketika orang yang beriman ini wajahnya putih saat kebangkitan, kemudian dihadapkan dengan catatannya, dagdikduk juga tuh. Apakah catatannya lebih banyak kebaikannya ataukah justru lebih banyak keburukannya? Setelah dia tahu dia bisa mengambil dengan tangan kanannya dan dia tahu isinya, maka dia pun dengan bangganya mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ha umuqra'u kitabiyah. Silakan. Waalaikumsalam. Ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku, baca oleh kalian.
Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhun yauma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang musfir, bercahaya. Jadi sebelumnya wajah yang putih itu menjadi musfir, bercahaya. Kenapa? Karena dia senang. Makanya ayat selanjutnya dhahikatun mustabsyirah. Dia pun tersenyum sambil bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini? Tidak. Ada wajah lagi yang jauh lebih bahagia. Dan itu saat menginjak ke dalam sorga. Maka wajah-wajah orang-orang yang menginjak sorga, setelah kemudian dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan sorga, dengan makanan-makanan yang lezat, minuman-minumannya, istana-istananya, dayang-dayangnya, keinginannya semua tercapai dan begitu seterusnya. Maka wajahnya berubah, bukan hanya bercahaya, tapi bercahaya bercampur dengan kenikmatan. Wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang dipenuhi dengan nikmat. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan nikmat. Bagaimana coba? Wajah orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Di dunia saja kita lihat wajah orang yang senang karena memiliki kekayaan yang melimpah, dengan wajah orang susah yang sulit untuk makan. Itu nampak wajahnya, ikhwan. Kalau wajah orang kaya, anak-anaknya saja putih-putih, bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Anak orang miskin dah kumal, hitam, bedaki, jarang mandi, kriwel, macam-macam, ya kan? Jadi di dunia saja wajah orang susah dengan orang senang itu bisa dibedakan tuh. Maka di sorga juga sama, karena di sorga itu penuh dengan kenikmatan. Bukan hanya putih wajahnya, kemudian bercahaya, berubah menjadi naimah. Wajahnya makin penuh dengan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan wujuhu yauma idzin naimah. Lah ketika wajah orang-orang yang beriman sudah tahap kesempurnaan wajah, mulai daripada putih, kemudian bercahaya, kemudian diliputi dengan kenikmatan, maka layaklah orang itu untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah wajah yang terakhir, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka bukan hanya putih, bukan hanya bercahaya, bukan hanya dipenuhi dengan nikmat, tapi juga wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang beriman, mereka sedang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu puncak daripada kenikmatan wajah orang yang beriman, memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa memandang Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan tertinggi bagi penduduk surga. Betul bahwa kenikmatan di sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah, baik makanannya, minumannya, pakaiannya, kesehatannya, dan begitu seterusnya. Dan kenikmatan sorga itu tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas dalam pemikiran manusia pun tidak bisa dijangkau. Tetapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih nikmat dibandingkan itu semuanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan penduduk sorga, kemudian Allah berdialog dengan mereka di balik tabirnya, dan tabirnya Allah Subhanahu wa taala nur, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hijabuhun nur, dan tabirnya cahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saluni ma syi'tum fa hadza yaumun mazid. Mintalah sesuatu kepadaku, ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian wahai penduduk surga. Maka serentak penduduk surga mengatakan, ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah engkau telah membuat cahaya wajah-wajah kami, memasukkan kami ke surga, tidak memasukkan kami ke neraka? Ini sudah nikmat yang sangat besar. Apalagi ya Rabb?
Maka Allah tetap mengatakan, saluni ma syi'tum, mintalah kalian. Ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam tampil dan mengatakan, mintalah kepada Allah wahai penduduk sorga, agar kita semua bisa melihat wajahnya. Karena aku dulu di dunia pernah meminta, tapi Allah katakan, lantarani hai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, tapi pandangan kita yang tidak mampu melihatnya. Sebab kalau seandainya tabir Allah berupa cahaya tersingkap, maka alam semesta akan terbakar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di balik tabirnya, kemudian Musa alaihi salatu wassalam menginstruksikan kepada penduduk sorga agar meminta kepada Allah agar kita bisa melihat Rabb kami. Maka penduduk sorga pun mengikuti saran Nabi Musa, ya Rabb kami ingin melihat wajahmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabirnya. Disitulah seluruh penduduk sorga mampu memandang Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar melebihi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul satu malam berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian memandang bulan yang ketika itu sedang purnamanya. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badri tamami la tudhamuna min ru'yatihi syai'an. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Rabb kalian kelak pada hari kiamat seperti melihat bulan purnama di atas sana. Kalian tidak akan berdesak-desakan sama sekali. Artinya bahwa Nabi SAW mempermisalkan bulan purnama, bukan Allah seperti bulan purnama, bukan, tapi maksudnya cara memandang Allah seperti memandang purnama, tidak berdesak-desakan. Tinggal negak saja begini, mukanya sudah nampak purnama. Semua orang bisa melihatnya. Dan itu semua penduduk sorga tidak berdesak-desakan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu melihat Allah di sorga itu sesuai dengan amalannya. Ada orang yang memandang Allah itu bukratan wa asiyah, petang dan pagi dan petang. Pagi melihat, petang juga melihat. Ada yang hanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala sepekan sekali, yaumul jum'ah, hari Jumat saja. Ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebulan sekali. Ada yang melihat Allah setahun sekali. Bahkan ada yang melihat Allah hanya satu kali selama dia tinggal di sorga. Tergantung dengan amalannya. Dan Nabi SAW memberikan amalan kepada kita, siapapun yang ingin memandang Allah bukratan wa asyiya, pagi dan petang, maka kata Nabi SAW, jagalah oleh kalian solat setelah terbit fajar dan sebelum tenggelam matahari. Maksudnya sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari, maksudnya solat subuh dan asar. Siapa yang menjaga dua solat ini, maka kita bisa memandang wajah Allah di waktu pagi dan petang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya bisa dilihat di sorga. Artinya hanya bisa dilihat kelak pada hari kiamat, apakah di padang mahsyar ataukah di sorga. Tapi di dunia tidak ada manusia yang sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, kemudian sampai di Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Nabi SAW tidak memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, tapi Rasul berdialog di balik tabir. Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, demi Allah dia bersumpah, barang siapa yang mengatakan Nabi SAW melihat Rabbnya pada malam di mi'rajkan beliau, maka dia telah membuat kata-kata yang mengada-ada, alias dia berdusta. Karena aku pernah bertanya, kata Aisyah, kepada Nabi SAW, hal ra'aita rabbaka ya Rasulullah lailatal mi'raj, apakah engkau melihat Rabb wahai Rasulullah di malam engkau dinaikkan ke Sidratil Muntaha?
Maka Nabi SAW mengatakan, la nurun anna ara. Aku hanya melihat cahaya. Kata Rasul, aku hanya melihat cahaya. Artinya yang dilihat Rasul itu tabirnya, bukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi SAW tidak melihat Allah. Tidak Adam yang pernah di sorga juga tidak pernah melihat Allah. Tidak juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal dia kekasih Allah. Justru Ibrahim permintaannya bukan ingin memandang wajah Allah, tapi Ibrahim hanya ingin meminta kepada Allah untuk membuktikan tentang menghidupkan dari setelah kematian. Dia mengatakan, kaifa tuhyi al-mauta, bagaimana engkau bisa menghidupkan sesuatu yang mati, kata Ibrahim. Maka Allah mengatakan, kalau begitu ambillah 4 unggas, 4 burung, kau potong-potong tuh, mulai kaki, tangan, kepala, bagi-bagikan di semua bukit dan gunung. Kau panggil. Maka ketika Ibrahim memanggilnya, tiba-tiba semua potongan itu datang bersatu, kemudian jadi burung lagi dan hidup. Kenapa Ibrahim tidak meminta kepada Allah melihat wajahnya? Ibrahim tahu dia tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia hanya meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan dari kematian. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah agar diperlihatkan dirinya. Dia mengatakan, ya Rabb, anzur ilaika ya Rabb. Bisa enggak aku melihat wajahmu, kata Musa. Karena selama ini Musa hanya mendengar kalamnya, dia ingin melihat wajahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Tapi apakah permintaan Musa ditolak? Tidak. Allah mengatakan, baik wahai Musa, begini saja, kau perhatikan bukit batu, bukit Tursinah itu. Saya akan menampakkan kepada batu itu, kepada gunung itu. Kalau gunung tidak bergerak, dia bisa menahan. Ketika aku menampakkan diri kepada mereka, maka engkau pasti melihatku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Rabb, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri di hadapan gunung, apa yang terjadi? Gunung itu bergoncang. Gunung itu bergoncang kemudian hancur, berantakan, sampai dampaknya menjadikan Musa pingsan. Setelah Musa terbangun, dia mengatakan, tubtu ilaik ya Rabb, aku bertobat, aku enggak akan minta lagi melihat wajahmu. Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa menolak rahmat? Karena Nabi SAW mengatakan, lau kushifat hijabuhu, kalau seandainya hijabnya Allah itu terbongkar, la ahraqat kulla syai'in mada basari, maka segala sesuatu yang dilihatnya akan terbakar, akan hancur, akan hangus. Artinya itulah cara Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya, dengan cara beliau mentabirkan dirinya dengan cahaya. Sebab kalau cahaya ini sampai terbongkar, sampai kemudian terbuka, maka segala sesuatu akan terbakar. Maka dengan adanya hijab, segala sesuatu tidak terbakar. Kalau kemudian kita meminta memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita menolak rahmat, kan? Allah sudah kasihan dengan kita. Malah kita kemudian meminta agar Allah menampakkan wajahnya. Lihat Bani Israel yang menantang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin melihat Allah. Mereka mengatakan yang disebutkan dalam Al-Baqarah, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu memperlihatkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala di hadapan kami. Lancang Bani Israel meminta kepada Musa dan mengancam, kami tidak akan beriman sampai wajah kami melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kirim halilintar membunuh semuanya yang mengatakan kalimat itu. Fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Maka datang petir menyambar mereka, membunuh mereka, dan mereka menyaksikan petir itu datang.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari sini kita tahu bahwa ahli sunnah meyakini Allah tidak mungkin mampu dilihat di dunia. Makanya dusta di atas kedustaan kalau ada orang yang mengaku pernah melihat Allah. Saya pernah melihat Allah dalam mimpi saya. Wah, itu luar biasa tuh. Mana ada. Dulu di Batam ada orang yang nipu bayar 500.000. Orang yang ngaku bisa memperlihatkan Allah. Dibawanya masuk ke dalam kamar. Ini cerita sama orang yang ketipu nih. Dia dimasukkan ke dalam kamar, kemudian di situ Pak Ustadznya bawa baskom berisi air, entah dibaca bacaan apa di air itu. Kemudian saya suruh melongo ke air itu. Kalau dibilang tidak melihat Allah berarti kurang ikhlas bayarannya. Karena tipu, bayangkan. Akhirnya kan nggak tahu ditangkap atau nggak apa. Dulu kan di Batam tuh, kasus ini viral di Batam tuh. Bayar 500 di zaman itu tuh. Saya pertama kali ke Batam tuh. Sudah ada penipuan seperti ini. Jadi kita katakan bahwa Allah bukan tidak bisa dilihat, tapi pandangan kita tidak sanggup melihat. Tapi kelak di akhirat Allah memberikan pandangan kekuatan kepada kita, di mana kekuatan pandangan kita mampu melihat wajah Allah baik di padang mahsyar ataupun di sorga. Dan itu kenikmatan yang luar biasa, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia, ada 3 alasan. Pertama, hikmatul ibtila, bahwa Allah sedang menguji kita. Ini ujian bahwa kedua mata kita tidak sanggup melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah menampakkan zatnya, tidak ada yang sanggup melihatnya. Akan terbakar, akan hancur semuanya. Artinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat, berarti ini sedang menguji kita makhluknya. Apakah beriman kepada Rabb yang tidak terlihat, ataukah dia kufur kepada Rabb yang tidak terlihat. Karena ada orang yang kemudian bertanya kepada kita, coba sifatkan Rabb kalian kepada kami. Lihat Rabb kami nampak ada patungnya, nampak ada tangannya, nampak ada badannya. Lah Rabb kami mana? Rabb kalian mana? Kok tak nampak? Ya. Ini sebagai ujian ketika kita tidak bisa melihat Allah di dunia, maka Allah sedang menguji kita. Beriman atau tidak dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, dha'ful khalqi, menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, bahwa kita tidak akan sanggup melihatnya. Sekelas Nabi Musa saja tidak sanggup, apalagi kita. Sekelas Nabi SAW saja tidak sanggup, apalagi kita. Kita ini lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, as-sitrul ilahi, dengan Allah tidak terlihat di dunia dan kita tidak sanggup melihatnya di dunia, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghijab dirinya dari makhluknya dengan selendang kesombongan. Artinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mampu segala-galanya. Tidak ada yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berbuat sekehendaknya. Adapun perkara-perkara yang bisa menolong kita supaya kita mampu atau banyak memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Pertama, al-imanu bil ghaib, mantapkan iman dengan yang gaib, seperti beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan begitu seterusnya. Yang kedua, at-taqwa was-salah, berusaha kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang memperbaiki diri kita semakin baik. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nafsi, bersihkan jiwa dari perkara syubhat dan syahwat. Kemudian yang keempat, al-muhafazatu alal faraidi wan nawafil, istiqamalah dalam menjaga salat wajib dan salat-salat sunnah. Kalau kita ingin melihat wajah Allah, maka jaga salat wajib dan salat sunnah. Kemudian yang kelima, al-isti'dad lil akhirati,
banyak-banyaklah berbekal untuk akhiratnya. Dan yang terakhir, fadlullah wa karam. Walaupun kita sudah banyak amal, kalau Allah tidak mengizinkan untuk dilihat kita, maka tidak akan terlihat. Jadi terlihatnya Allah oleh kita ini bagian daripada karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah bisa terlihat oleh kita kelak di sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama, ada 3 amalan yang paling penting supaya kita senantiasa mampu memandang wajah Allah. Pertama, iman dan ihsan. Yang kedua, menjaga salat subuh dan asar. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa. As'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya, ada orang-orang di dunia ini yang kelak kalau mereka meninggal dunia, sampai di akhirat pun mereka tidak layak memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang mahrum, diharamkan min nadharillah, dari memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yangdurullahu ilaihim. Ada 7 orang Allah tidak akan memandang mereka. 7 orang Allah tidak akan memandang mereka. Siapa mereka? Yang Rasul katakan dan Allah katakan udkhulun nar ma'ad dakhilin, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adalah an-naqih atau an-naqihul bahimah, orang yang menikahi hewan, menikah dengan hewan. Pernah dengar antum isu orang kawin dengan kambing? Dengan kambing ya, yang viral di Indonesia itu. Dengan ayam ke kambing? Kambing kan gitu. Coba bayangkan, perempuan banyak, kambing yang dipilih dia. Terakhir bilang konten. Tapi kan fitrahnya hilang. Maka orang yang menikahi binatang enggak akan dilihat Allah. Ataupun nakihul mar'ati fi duburiha, menikahi atau menggauli perempuan dari arah duburnya, mereka tidak akan dilihat Allah. Kemudian wa nakihul mar'ati wa bintuha, menikahi seseorang dan putrinya, artinya mempoligami ibu dan anak putrinya, dia tidak akan memandang Allah azza wa jalla. Wazani bi khalilati jari, berzina dengan wanita tetangganya, maka mereka tidak akan memandang wajah Allah. Kemudian wal mu'dhi jarah hatta wal mu'dhi jarahu, orang yang suka menyakiti tetangganya, orang yang suka menyakiti tetangganya. Al fa'il wal maf'ul bihi, orang yang melakukan homoseksual, maka mereka tidak akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan beberapa orang di antaranya dalam riwayat yang lain, saykhun zanin, orang tua berzina, wa'ilin mustakbir, orang miskin yang sombong, wa malikin kadzabin. Saykhun zanin wa malikun kadzab wa'ilun mustakbir, orang tua pezina, penguasa pendusta, orang miskin yang sombong. Mereka tidak akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Zina ini dilakukan siapa saja dosa besar, mau anak muda, mau orang tua sama saja. Tapi kalau yang melakukan orang yang sudah tua, dosanya berlipat ganda. Kenapa? Pertama, biasanya orang tua sudah punya yang halal, kenapa dia minta yang haram? Artinya pernah mencicipi yang halal dan pernah kawin kalau sudah tua itu, kenapa dia berzina? Dan umumnya sudah punya anak-anak dan cucu, kenapa tidak punya malu? Tidak punya rasa malu. Dan orang tua itu biasanya syahwatnya sudah berkurang, kenapa dia mengumbar syahwat? Kemudian orang tua yang berzina itu harusnya bertobat, bukan malah bermaksiat. Berarti kalau ada orang tua berzina, berarti karena buruk perangainya.
buruk akhlaknya, tidak bisa dirubah. Makanya orang tua berzina tidak akan memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang berikutnya malikun kadzab, seorang penguasa yang berdusta kepada rakyatnya. Kalau sudah jadi penguasa ngapain berdusta? Hukum di tangan Anda, kenapa Anda berdusta? Berdusta itu dosa besar dilakukan siapapun. Tapi kalau penguasa yang berdusta, hukumannya lebih berat lagi. Anda tidak akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang miskin yang sombong. Sombong itu dosa besar, mau orang kaya, mau orang miskin, sama-sama dosa besar. Tapi kalau dilakukan orang miskin lebih besar lagi. Kenapa? Kalau orang kaya sombong wajar, ada penyebabnya. Sebab dia kaya, dia sombong. Nah, kalau orang miskin sombong ini apa penyebabnya? Nggak ada penyebabnya. Orang memiliki pangkat jabatan sombong, wajar ada penyebabnya. Karena dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya kepemimpinan, dia punya kekayaan. Lah orang miskin ini tidak punya jabatan, tidak punya harta, kok sombong, ini gimana ceritanya? Makanya orang miskin sombong lebih berat dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Orang miskin itu harusnya tawadu, tahu diri. Sudah miskin di dunia, jangan pula miskin di akhirat. Karena ada orang yang miskin di dunia, di akhirat sampai ke akhirat miskinnya tuh. Di dunia sudah belangsak, akhirat masuk neraka kan. Gimana ceritanya orang kayak gini? Makanya di sini ada orang-orang yang diharamkan tidak memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Inilah di antara dua ayat saja ya, karena kalau kita jelaskan ayat selanjutnya juga panjang. Baik, sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Baik, enggak ada. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.